Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, nama Ibu Indri Istiqomah. Pembelajaran hari ini yaitu tema 3, subtema 1 tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati tumbuhan di sekitar kalian? Tahukah kalian bagian-bagian dari tumbuhan? Seperti halnya makhluk hidup lain, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Secara umum, bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, dan bunga. Pada tumbuhan yang lebih lengkap, dapat dijumpai bagian lain berupa buah dan biji. Akar merupakan bagian yang penting. Fungsi atau kegunaan akar adalah 1. Menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. 2. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Yang keempat, membantu penyerapan oksigen di udara, seperti pada tumbuhan bakau. Menurut bentuknya, akar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil, misalnya jagung, padi, dan tebu. Akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, misalnya jeruk dan kacang-kacangan. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang membantu tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Fungsi batang yaitu 1. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 2. Mengangkut air dan mineral yang diserap akar ke daun untuk fotosintesis. 3. Mengedarkan sari-sari makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. 4. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambat dan sagu. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di batang. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bentuk daun umumnya tipis dan berwarna hijau. Warna hijau ini karena daun mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil.
Fungsi atau kegunaan daun yaitu 1. Sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. 2. Sebagai tempat proses respirasi atau pernapasan. 3. Tempat terjadinya penguapan. Bunga biasanya terletak di ujung batang atau di ketiak daun. Bagian-bagian bunga meliputi tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga disebut dengan bunga tidak lengkap. Fungsi bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bunga memiliki alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik. Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka terjadilah penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari masuk ke bakal biji di dalam bakal buah. Pertemuan antara serbuk sari dan bakal biji disebut pembuahan, yang menghasilkan biji. Saat biji berkembang, bakal buah ikut berkembang menjadi buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil.